Kita ke informasi terpopuler yang pertama. Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan positif pada kuartal pertama 2025 di tengah kondisi ekonomi global yang gonjang-ganjing. Optimisme Sri Mulyani bertolak belakang dengan proyeksi OECD yang melihat akan ada perlambatan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam keterangan pers Selasa sore kemarin, Sri Mulyani mengatakan 3 komponen penting konsumsi, investasi, dan ekspor ketiganya bagus. Growth di kuartal pertama akan tetap terjaga dan dijaga terus sampai akhir tahun. Lebih lanjut, ada 3 indikator yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah neraca dagang Indonesia pada Februari yang surplus 3,12 miliar dolar Amerika Serikat. Raihan tersebut menggenapi tren surplus selama 58 bulan sejak era COVID-19, dan yang kedua adalah aktivitas PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif dari sebelumnya kontraksi. Yang ketiga adalah investasi yang diharapkan masuk dari kondisi konsumsi baik dan juga manufaktur yang ekspansif. Sementara itu, Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini menjadi 4,9% pada tahun 2025. Proyeksi ini terungkap dalam laporan terbaru OECD Economic Outlook Interim Report March 2025 Steering to Uncertainty yang dirilis 17 Maret 2025. Adapun dalam laporan OECD pada Desember 2024, Indonesia masih diperkirakan tumbuh 5,2% pada 2025. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sejalan dengan disrupsi ekonomi di beberapa negara berkembang lainnya, terutama yang masuk ke dalam kelompok G20. Kendati demikian, OECD melihat perlambatan ekonomi di Indonesia tidak akan sesignifikan di China. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Mahkamah Agung membatalkan putusan peninjauan kembali atau PK pertama atas gugatan perdata pengusaha Budi Said dalam kasus 1,1 ton emas PT Aneka Tambang Tbk alias Antam. Dengan demikian, Antam menang dan tidak perlu membayar utang emas yang selama ini diperkarakan ke Budi Said. Putusan ini diketok oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Agung Soeharto dengan anggota Hamdi, Syamsul Ma'arif, Lukas Prakoso, dan Agus Subroto. Perkara ini awalnya diadili di Pengadilan Negeri Surabaya. Pemohon dalam gugatan ini adalah Budi Said dan termohon adalah PT Antam DKK. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan Budi Said bersalah melakukan rekayasa jual beli emas PT Antam. Hakim menyatakan Budi Said bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Budi Said kemudian dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan. Selain itu, hakim menghukum Budi Said membayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,135 kg emas Antam atau setara dengan nilai 35 miliar rupiah. Jika tidak dibayar, harta bendanya akan dirampas dan dilelang. Vonis ini lebih rendah jika dibanding tuntutan jaksa, karena sebelumnya jaksa menuntut Budi dihukum 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dengan uang pengganti 1,1 triliun rupiah. Kita berlanjut ke informasi selanjutnya. Perum Bulog memberikan penjelasan terkait temuan beras impor berkutu di gudangnya. Temuan ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPR Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto saat rapat kerja bersama dengan Menteri Pertanian beberapa waktu lalu. Titi mengatakan pada reses lalu saat memimpin tim kunjungan kerja ke Jogja, dirinya meninjau gudang Bulog. Disitulah mereka menemukan masih banyak beras sisa impor di dalam gudang Bulog yang sudah banyak kutunya. Merespon hal itu, Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Perum Bulog Muhammad Suyamto menyebut beras sebagai komoditas pangan yang memang rentan terhadap serangan hama selama penyimpanan termasuk kutu. Beras sebagai komoditas pangan berpotensi terkena serangan hama selama penyimpanan. Apalagi beras ini sebagai cadangan pangan pemerintah yang disimpan dalam waktu yang relatif lama. Untuk memastikan kualitas beras tetap terjaga, Bulog telah menerapkan sistem pengelolaan hama gudang terpadu atau PHGT. Pengawasan kualitas dan potensi serangan hama dilakukan secara rutin di seluruh gudang penyimpanan. Tindakan perawatan kualitas juga dilakukan apabila terjadi serangan hama dengan spraying atau penyemprotan dan fumigasi untuk memastikan beras yang dikeluarkan dari gudang bebas dari hama kutu.
Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Dari mancanegara, Eropa kini berusaha menjauhkan diri dari pusat kekuatan industri militer Amerika Serikat. Hal ini pun memunculkan pertanyaan baru tentang hubungan masa depan benua itu dengan Washington yang tengah panas dengan isu perang dagang di era Presiden Donald Trump. Melansir Newsweek, negara-negara Eropa saat ini tengah berjuang untuk menyesuaikan diri dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah mendefinisikan ulang kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama beberapa dekade terhadap Eropa. Pejabat Eropa telah secara terbuka dan tertutup menyetujui tuntutan dari pejabat Trump untuk secara dramatis meningkatkan anggaran pertahanan dan melepaskan benua itu dari ketergantungan pada militer Amerika Serikat dan kemampuan produksinya yang tangguh. Pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah berusaha untuk mengarahkan antara menutupi keretakan yang terbuka di seberang Atlantik dan mendukung upaya besar-besaran Eropa untuk berdiri sendiri tanpa dukungan Amerika Serikat. Macron mengatakan bahwa dirinya akan keluar dan meyakinkan sekutu-sekutunya di Eropa yang sudah terbiasa membeli produk Amerika untuk membelanjakan uang mereka pada teknologi kontinental sebagai gantinya. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen meluncurkan sebuah rencana awal bulan ini dengan mengatakan hingga 870 miliar dolar Amerika Serikat dapat didedikasikan untuk pertahanan di Uni Eropa. Namun ada juga kekhawatiran yang berkembang mengenai apakah Amerika Serikat masih dapat diandalkan sebagai sekutu setia dan apakah membeli teknologi canggih Amerika masih merupakan keputusan terbaik bagi mayoritas anggota NATO.